dibawakan tanpa mengikuti protokol kesehatan. Karena kami cuma animasi. Nosa ID mempersembahkan Breaking News. Selamat datang di Breaking News. Sebentar lagi masalah kecepatan internet yang lambat, gejala nge-lag waktu ngegame, sampai buffering waktu nonton video YouTube dengan resolusi tinggi, semuanya bisa hilang dengan adanya akses internet berkecepatan sangat tinggi yang dipancarkan langsung dari satelit yang mengorbit di luar angkasa. Starlink adalah nama untuk jaringan internet milik SpaceX yang bisa memancarkan sinyal internet berkecepatan tinggi ke seluruh belahan bumi. Untuk mewujudkan target ini, SpaceX berencana meluncurkan lebih dari 12.000 unit satelit Starlink untuk melayani semua pelanggannya di seluruh dunia. Saat ini secara total SpaceX baru meluncurkan 1.085 satelit Starlink ke orbit. Dan mulai tahun ini, layanan internet via satelit Starlink yang diluncurkan oleh SpaceX mulai memasuki tahap uji coba layanan secara luas yang dilakukan oleh SpaceX dengan cara merilis perangkat penerima sinyal Starlink ke belasan ribu pengguna di 6 negara, yaitu Amerika, Kanada, Inggris, Meksiko, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan internet yang ditawarkan oleh Starlink pun terbilang kencang, dan bisa mencapai kecepatan 100 hingga 150 megabits per second, atau 5 hingga 7 kali kecepatan internet rata-rata di Indonesia, yang biasanya hanya berkisar sekitar 20 megabits per second. Gak cuma menawarkan akses internet yang kencang, karena sinyal Starlink dipancarkan dari orbit yang tinggi, maka sinyal internet Starlink juga bisa mencapai daerah-daerah yang terisolasi, yang sebelumnya sulit diakses oleh jaringan internet konvensional yang biasanya disalurkan melalui kabel. Sehingga Starlink bisa digunakan untuk menyediakan jaringan internet di kepulauan-kepulauan terpencil dan di wilayah-wilayah terpencil yang dikelilingi pegunungan. Di Indonesia sendiri, kabarnya layanan Starlink baru akan tersedia secara terbatas pada tahun 2022. Dan bukan berarti Starlink juga akan masuk ke Indonesia dengan mulus. Tantangan utama bagi layanan internet Starlink adalah biaya pembelian parabola dan router Wi-Fi yang harganya bisa menembus angka 7 juta rupiah. Tentunya ini membuat layanan Starlink akan cukup sulit dijangkau oleh mayoritas masyarakat di Indonesia yang ekonominya masih pas-pasan. Selain itu, SpaceX juga masih harus memenuhi beberapa regulasi dari pemerintah sebelum bisa memasarkan layanan Starlink di Indonesia. Tapi dengan semakin banyaknya pengguna Starlink, tentu kedepannya biaya akses internet kencang via satelit ini akan semakin murah. Jadi gimana menurutmu? Apakah kamu tertarik untuk mengakses internet kencang yang dipancarkan langsung dari luar angkasa? Aku Nyu, terima kasih telah bergabung pada sesi Breaking News kali ini. Dan sampai jumpa di sesi Breaking News yang berikutnya. Maka benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali melihat jasadmu, melihat gambarmu, melihat casingmu, melihat bentukmu, akan tetapi yang dilihat oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keazaman untuk mengenal lebih dalam tentang sirah Nabi Muhammad SAW, sirah yang mendidik kepada hati dan jiwa kita, sirah yang membangkitkan semangat untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita kasih, cinta dan ikut kepada beliau dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami Allah memudahkan Al-Quran untuk diingati, untuk dikaji, untuk dipelajari. Fahal min muddakir. Maka adakah di antara kamu yang mahu mengambil peringatan? Apa maksud Allah memudahkan Al-Quran? Maksudnya adalah Allah memudahkan Al-Quran untuk dibaca oleh kita, untuk dilihat oleh kita.
Menutup aurat ini adalah kemuliaan karena kita mahal, karena kita mulia, karena kita terhormat. Jadi ini harus ada kebanggaan kita. Karena subhanallah kita dispesialkan, kita dibedakan dengan wanita-wanita yang lain dengan ciri khas yang ada pada diri kita, dengan pakaian kita. Jadi kerudung ini bukan hanya sekedar model, bukan hanya sekedar gaya. Soalnya kalau pakai kerudung pipi saya tirus. Bukan untuk itu. Hai, aku Jo dan selamat datang kembali di Nos ID. Luar angkasa, ya merupakan tempat yang sangat tidak bersahabat bagi manusia. Selain karena kehampaannya, luar angkasa juga memiliki suhu yang sangat ekstrim. Penuh dengan radiasi dan terdapat banyak meteor mikroskopik yang siap menabrak benda apapun yang ada di orbit. Dengan kondisi seperti itu, pernahkah kalian berpikir, gimana sih cara astronot tetap beraktivitas di luar pesawat antariksa? Ingin lebih tahu? Simak video berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan klik juga ikon belnya agar kalian selalu mendapatkan update episode terbaru dari Nos ID. Aktivitas astronot di luar pesawat antariksa seperti memperbaiki satelit, membangun stasiun luar angkasa, atau melakukan penelitian dalam kondisi hampa udara disebut juga sebagai Extravehicular Activity atau EVA. Rahasia perlindungan astronot selama melakukan EVA terletak pada baju yang mereka gunakan. Bagian baju pertama yang menempel langsung pada bagian tubuh astronot adalah Liquid Cooling and Ventilation Garment. Lapisan ini merupakan pakaian dalam yang dirancang khusus untuk memaksimalkan sirkulasi udara di sekitar tubuh astronot, sehingga keringat mereka tidak menumpuk di satu bagian saja. Selain itu, pakaian dalam ini dilengkapi juga dengan selang-selang yang berisi dengan cairan pendingin yang berguna untuk menjaga agar suhu tubuh astronot tetap berada dalam keadaan normal. Selain itu, baju astronot juga dilengkapi pula dengan popok khusus yang disebut sebagai Maximum Absorption Garment. Fungsinya sama aja kayak popok bayi, cuma daya serapnya tentu jelas lebih besar. Popok ini dibutuhkan karena durasi EVA bisa mencapai 6 jam. Dan tentunya astronot akan kerepotan kalau harus masuk kembali ke dalam stasiun luar angkasa dan melepas satu persatu baju luar angkasanya hanya untuk pergi ke toilet. Nggak lucu banget kan? Setelah astronot menggunakan pakaian dalam, kemudian astronot akan memakai penutup kepala khusus yang dilengkapi dengan alat komunikasi. Nah, ini cuma bagian dasar loh. Astronot masih harus melapisnya dengan bagian luar dari pakaian luar angkasa. Untuk bagian luar yang dipasang pertama kali adalah lower torso. Bagian ini terdiri dari sepatu, celana, dan penutup bagian pinggang yang semuanya menjadi satu kesatuan. Setelah masuk ke dalam lower torso, kemudian astronot akan memasang bagian upper torso dan arm assembly. Sesuai namanya, bagian ini berfungsi untuk menutup bagian dada dan kedua tangan astronot. Nah, di dalam upper torso juga tersedia tempat minum yang disambungkan dengan sedotan yang lumayan panjang. Jadi kalau astronot kehausan, mereka tinggal minum dari tempat minum ini. Sayangnya, kalau mereka kelaparan selama EVA, mereka nggak akan bisa makan karena memang nggak ada makanan atau mie instan yang bisa dimasukkan ke dalam baju luar angkasa. Sementara itu, di belakang upper torso terdapat bagian terpenting dari baju luar angkasa, yaitu PLSS atau Primary Life Support System. Nah, di dalam PLSS ini terdapat baterai dan komputer yang digunakan untuk mengontrol kinerja baju luar angkasa, radio komunikasi, sistem sirkulasi oksigen, dan filter karbon dioksida. Sedangkan di bawah PLSS terdapat modul pendorong yang mirip dengan jetpack mini untuk membantu astronot bergerak di luar angkasa. Bagian terakhir yang dipasang adalah helm. Di bagian luar helm biasanya dipasang lampu dan sistem kamera yang bisa digunakan untuk merekam aktivitas EVA. Helm ini juga dilengkapi dengan visor khusus yang dilapisi dengan emas, yang berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya dari matahari. Nah, seluruh bagian baju luar angkasa sendiri dilindungi oleh lapisan komposit yang sangat kuat. Bagian kaku seperti helm dan upper torso dibuat dari bahan dasar fiberglass dan serat karbon. Sementara bagian fleksibel seperti tangan dan kaki dibuat dari 14 lapisan khusus yang mirip dengan lapisan rompi anti peluru. Semua lapisan ini berfungsi untuk menjaga suhu dan tekanan udara di dalam baju luar angkasa, melindungi astronot dari radiasi, serta menahan hantaman mikrometeorit yang ada di luar angkasa. Sekarang udah tahu kan kalau baju astronot itu sebenarnya cukup rumit dan punya banyak fungsi. Menurut kalian apalagi sih inovasi yang perlu ditambahkan ke dalam baju astronot? Apakah perlu ditambahkan koneksi internet supaya astronot gak bosan? Tulis jawabannya di kolom komentar.
Aku Jo, terima kasih sudah menonton episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu al-jannah di dalam sorga. Wa kula minha haitsu syi'tuma, dan makanlah dari dalam sorga apapun yang kalian inginkan. Wala taqraba, tetapi engkau jangan dekati hadhihi syajarata, pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Jikalau engkau dekati pohon ini, engkau akan termasuk daripada orang-orang yang zalim. Maka saat itu nih adik-adik, Nabi Adam dengan Siti Hawa berbahagia di dalam sorga. Tetapi kita takut akan neraka, kita takut akan murkanya Allah. Kita takut. Ketika rasa takut ini ada dalam hati kita, maka rasa takut ini seperti cambuk yang memotivasi kita untuk sabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kalau dibandingkan menjalankan perintah Allah itu, lihat Al-Quran itu memang ada ayat-ayat hukum halal haram. Akan tapi di dalamnya juga ayat-ayat yang penuh dengan kisah-kisah. Selagi disebutkan Al-Quran kisah itu harus benar. Ikuti Nabi sahabat zaman Sofia. 1, 2, dan 3 kita berhitung bersama. Bersama kami menghafal angka-angka, berhitung bergembira matematika. Energi nuklir tidak hanya bisa digunakan untuk menghancurkan satu sama lain. Jika digunakan untuk kepentingan damai, energi nuklir bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan jutaan orang. Dan ini tentunya merupakan hal yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Karena sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan suplai energi listrik yang sangat besar yang juga bisa disediakan oleh energi nuklir. Tapi mungkin gak sih Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir? Yuk, simak penjelasannya pada episode Nos ID kali ini. Hai, aku New. Selamat datang di Nos ID. Pada hari ini, sebagian besar produksi energi listrik di Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak. Masalahnya, kedua jenis bahan bakar ini merupakan sumber bahan bakar yang tidak terbarukan. Dan cadangan batu bara serta minyak yang ada di Indonesia bisa habis dalam beberapa puluh tahun ke depan. Sementara jika kita mengandalkan energi angin atau cahaya matahari, kedua energi bersih ini pun juga memiliki tantangannya sendiri. Karena turbin angin juga sangat bergantung pada kecepatan angin yang berubah-ubah. Sementara panel surya tidak akan bisa bekerja maksimal pada cuaca mendung dan tidak bisa menghasilkan listrik pada malam hari. Otomatis, kita harus mencari sumber energi yang bisa menghasilkan daya yang sangat besar yang tidak bergantung pada kondisi cuaca. Dan salah satu solusinya adalah energi nuklir. Sayangnya sampai sekarang, wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia selalu dibayangi oleh protes masyarakat yang cemas terhadap aspek keamanan dan keselamatan reaktor nuklir. Dan selain itu, tentunya juga ada ancaman dari bencana alam seperti gempa bumi yang biasa terjadi di Indonesia. Banyak orang yang masih khawatir jika reaktor nuklir yang dibangun oleh Indonesia bisa meledak seperti halnya reaktor nuklir Chernobyl dan Fukushima.
Hal ini sebenarnya juga tidak bisa dijadikan alasan utama untuk menolak adanya pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Bencana Chernobyl sendiri bisa terjadi gara-gara rancangan reaktornya memang bermasalah dan memiliki cacat desain yang tidak diketahui oleh banyak orang. Untungnya reaktor-reaktor pembangkit listrik yang beroperasi pada hari ini desainnya jauh berbeda dengan reaktor RBMK yang dipakai di Chernobyl dan tentunya juga jauh lebih aman. Ancaman bencana alam terhadap reaktor nuklir pun sebenarnya juga bisa dihindari. Desain reaktor nuklir modern telah dirancang untuk bertahan dari guncangan gempa, bahkan banyak reaktor nuklir yang bisa otomatis berhenti beroperasi ketika sistemnya mendeteksi terjadinya gempa yang sangat kuat. Indonesia rencananya juga akan memilih tempat-tempat dengan ancaman gempa yang rendah, seperti di daerah Kalimantan Barat, sebagai tempat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan kamu tahu nggak sih, kalau reaktor nuklir juga bisa diperkecil dan digunakan untuk melayani daerah-daerah kepulauan, seperti di daerah Nusa Tenggara dan Maluku. Tapi, wilayah-wilayah itu kan dikelilingi laut, rawan gempa dan tsunami. Lalu bagaimana kira-kira cara membuat reaktor-reaktor tersebut untuk bertahan dari terjangan tsunami? Yuk, coba tulis solusi kamu di kolom komentar. Aku New, terima kasih telah menyaksikan episode Nos ID kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol belnya, biar kamu nggak ketinggalan update episode terbaru dari Nos ID. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Nos ID dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Mohon perhatikan ketika ada huruf mim bertemu dengan mim disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain, maka di sini nanti ada dengung. Cara membacanya alif lam mim semacam itu. Kemudian ada huruf yasin. Ianya cukup 2 harokat, ya. Kemudian sinnya dibaca dengan 6 harokat, sin. Sering terjadi para santri membaca dengan kebalik, yasin. Terbalik, harusnya ianya cukup 1 ayunan saja. Loh, kalau mencari ilmu nggak ada keberkahan, ayo percuma dong. Ya? Percuma, kita pengen barokah, belajarnya manfaat ya. Li'annaha, sesungguhnya kitab itu alatun fi tahsilil ilmi, itu alat untuk dapat ilmu. Makanya masih ingat, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Nak, mungkin cuma ini yang bisa ayah berikan. Ayah cuma berpesan kepada kamu, kalau kamu sudah menjadi ulama, jangan kamu lupakan tanah air ini. Ayah! 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 Maka benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali melihat jasadmu, melihat gambarmu, melihat casingmu, melihat bentukmu, akan tetapi yang dilihat oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Dibawakan tanpa mengikuti protokol kesehatan, karena kami cuma animasi. Nos ID mempersembahkan Breaking News. Selamat datang di Breaking News. Elon Musk lagi-lagi membuat sebuah kejutan. Setelah berhasil meraih gelar sebagai orang terkaya di dunia,
Elon Musk melalui perusahaan antariksanya SpaceX belakangan membuat banyak orang keheranan. Hal ini terjadi setelah SpaceX membeli dua buah platform pengeboran minyak raksasa Ensco 8500 dan Ensco 8501. Banyak orang yang bertanya-tanya kenapa sebuah perusahaan peluncuran roket luar angkasa membutuhkan platform pengeboran minyak. Apakah Elon Musk dan SpaceX ingin membuka bisnis perminyakan? Ternyata jawabannya, SpaceX akan menggunakan dua platform pengeboran minyak ini sebagai platform untuk meluncurkan roket raksasa Super Heavy dan wahana antariksa raksasa Starship dari tengah laut. Roket Super Heavy nantinya akan didorong oleh 28 mesin roket Raptor yang dibuat sendiri oleh SpaceX. Dan ketika diluncurkan, suara dari ke-28 mesin Raptor ini dijamin bisa menimbulkan polusi suara, bahkan mungkin bisa merusak kaca-kaca bangunan di sekitar semenanjung Florida. Karena hal inilah, SpaceX ingin memodifikasi kedua platform pengeboran minyak ini untuk diubah menjadi platform peluncuran roket yang bisa membawa dan kemudian meluncurkan roketnya dari tengah laut. Sehingga gelombang suara dari peluncuran roketnya tidak merusak bangunan dan mengganggu aktivitas penduduk Florida. Di tangan SpaceX, Ensco 8500 dan 8501 diganti namanya menjadi Deimos dan Phobos. Nama ini berasal dari nama dua bulan yang mengorbit planet Mars. Penamaan kedua platform ini dengan nama bulan Mars juga sekaligus menjadi simbol ambisi Elon Musk dan SpaceX karena di masa depan roket Super Heavy dan wahana antariksa raksasa Starship yang diluncurkan dari kedua platform ini memang ditargetkan untuk mendaratkan manusia di planet Mars. Pada akhir tahun ini kemungkinan kita bisa mulai melihat bagaimana sepak terjang SpaceX yang bisa meluncurkan roket luar angkasa yang berukuran sangat besar dari tengah laut. Dan tentu saja logikanya SpaceX bisa meluncurkan roket dari mana saja, karena platformnya bisa berlayar ke seluruh belahan dunia. Kalau sudah begini, kira-kira gimana ya nasib tawaran Indonesia kemarin? Indonesia kan sudah pernah menawarkan beberapa wilayahnya untuk dijadikan lokasi peluncuran roket-roket SpaceX. Apakah kira-kira tawaran Indonesia ini masih akan ditanggapi oleh Elon Musk? Mari kita tunggu saja jawabannya pada beberapa bulan ke depan. Aku New, terima kasih telah bergabung pada sesi Breaking News kali ini. Dan sampai jumpa di sesi Breaking News yang berikutnya. Saya ingin bertanya Habib, apa saja sih sunnah-sunnah yang dilakukan ketika kita ingin menjenguk orang yang sakit? Ketahuilah bahwasanya termasuk dari hak muslim terhadap saudara muslim lainnya, diantaranya adalah menjenguk saudaranya yang sedang dalam keadaan sakit. Maka disunnahkan baginya untuk menjenguk karena menjalankan kewajiban sebagai sesama muslim. Lihat Al-Quran itu memang ada ayat-ayat hukum halal haram, halal haram. Akan tapi di dalamnya juga ayat-ayat yang penuh dengan kisah-kisah. Selagi disebutkan Al-Quran, kisah itu harus benar. Riko kalau sudah besar mau jadi ilmuwan yang hebat, menjadi penemu sesuatu yang bisa dipakai semua orang sedunia. Wah, cita-cita Riko hebat ya. Baik, Bapak Ira Ferdinand, saya sudah baca CV-nya. Mendingan Bapak kita lagi aja. Soalnya untuk keadaan Bapak tuh sepertinya gaji segitu tuh terlalu besar. Udah, gini aja. Nah, kan uang di saku banyak. Selipin aja selembar 2 lembar. Bilang aja itu buat uang ngopi daripada diam-diam baik gitu. Mantap, mantap. Buat beli kuota. Uang itu. Aduh. Gimana?
dibawakan tanpa mengikuti protokol kesehatan. Karena kami cuma animasi. Nosa ID mempersembahkan Breaking News. Selamat datang di Breaking News. Hanya dalam waktu 1 minggu, Indonesia mendapatkan hadiah berupa 2 objek asing yang ditemukan di perairan Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah. Pada akhir Desember 2020 kemarin, seorang nelayan di Kepulauan Selayar menemukan sebuah sea glider, yaitu wahana bawah air otomatis yang bisa diibaratkan sebagai sebuah kapal selam ini. Berdasarkan foto-foto penemuan sea glider dengan bentuk yang sama di negara-negara ASEAN lainnya, bisa disimpulkan jika sea glider yang ditemukan di Kepulauan Selayar adalah sea glider tipe Haiyi buatan Cina. Sejak terjadinya peningkatan tensi geopolitik terkait konflik Laut Cina Selatan, Cina menjadi semakin gencar melepaskan sea glider Haiyi untuk melakukan survei bawah laut ke perairan teritorial milik negara-negara ASEAN. Sea glider ini dirancang untuk menyelam selama berminggu-minggu dan menempuh jarak ribuan kilometer untuk memetakan dasar laut, meneliti pola tingkat keasinan air laut, dan memetakan pola arus air serta temperatur air lautnya. Dan data-data ini sangat bermanfaat untuk Cina karena bermodal data-data tersebut, mereka bisa mengetahui jalur-jalur pelayaran bawah laut yang aman dilalui oleh kapal selam milik Angkatan Lautnya. Dan seminggu kemudian, giliran warga Kabupaten Kota Waringin Barat yang dihebohkan oleh penemuan benda lain yang juga berasal dari Cina. Meskipun awalnya sempat dikira sebagai pecahan badan pesawat yang jatuh ke laut, benda ini akhirnya teridentifikasi sebagai komponen roket Long March yang biasa digunakan oleh Cina untuk meluncurkan satelit. Awalnya banyak yang mengira jika komponen roket ini berasal dari roket Long March yang gagal mengorbitkan satelit Indonesia pada tahun 2020 lalu. Namun faktanya, komponen roket yang ditemukan di lepas pantai Kota Waringin Barat ini merupakan bagian interstage dan payload firing yang berasal dari roket Long March 3 yang diluncurkan pada tanggal 4 November 2019 dengan membawa satelit navigasi Beidou 3. Peluncuran satelit Beidou 3 ini pun sukses dilakukan dan selama lebih dari 1 tahun lamanya pilot firing roket Long March ini mengorbit bumi sebelum akhirnya jatuh di lepas pantai Kalimantan pada tanggal 4 Januari kemarin. Sementara tingkat akhir roketnya yang digunakan untuk mendorong satelitnya ke orbit hingga hari ini masih mengorbit bumi dan baru akan jatuh kembali ke bumi pada tanggal 11 Februari mendatang. Dan diperkirakan akan jatuh di tengah-tengah Samudra Hindia. Dalam waktu 1 minggu, kita sudah mendapatkan 2 bagian teknologi langka milik Cina. Lalu, kira-kira kejutan apa lagi ya yang akan diberikan oleh Cina ke Indonesia pada tahun-tahun mendatang? Aku Yu, terima kasih telah bergabung pada sesi Breaking News kali ini. Dan sampai jumpa pada sesi Breaking News yang berikutnya.